Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini kita pertemuan terakhir untuk pokok bahasan atau kompetensi dasar fungsi dan persamaan kuadrat. Setelah ini nanti kita akan mengadakan ulangan yang insya Allah sesuai dengan hasil polling yang saya bagikan itu nanti hari Sabtu jam 8, Sabtu yang akan datang jam 8 sampai jam 10. Usahakan bisa ikut semua, tidak ada remedi, tidak ada yang susulan, semuanya bisa lulus semua dan mempercepat langkah kita. Kalaupun nanti akan ada remedi, berarti remedi itu akan dilakukan pada sore harinya, ya, sore harinya, sehingga hari itu kita tuntaskan selesai. Hari ini kita mulai dari apa ini yang belum tersampaikan pada fungsi kuadrat, ya. Ada 3 file kemarin yang saya coba sampaikan di tim, dan itu harus kalian tidak hanya di download, sebaiknya dicetak juga, karena atau dicatat. Belajar hanya dari membaca susah matematika. Kalian nggak bisa sambil berangan-angan, harus tangannya harus main sambil aktif begitu. Fungsi kuadrat, ya, kita lihat apa sih yang ada dalam fungsi kuadrat. Ini kita akan lihat kembali tentang kasus Dito yang kemarin melempar bola ke dalam keranjang, ya, di depan itu ilustrasi dari gambar ini. Ketinggian bola yang dilempar menurut rumus H fungsi T, ketinggian dalam fungsi T 1,2 T kuadrat minus, ya, plus 2,4 T plus 2, dengan T adalah waktu dalam detik. Ini disebut fungsi kuadrat dengan variabel bebas T. Nah, ini kemudian ini berusaha kita buat tabelnya, ya. Tabelnya T nya ini 0, ya, HT, ya, 0,4. Kenapa ini? Kalau T nya 0, kita masukkan ke sini. T nya 0, hasilnya 0, ya. Kemudian kalau 0,4, hasilnya 0,192 min, ya. T nya 0,8, ya, 0,8 kali T kuadrat ketemu 0,768, ya. Kalau T nya 1, ya, 1 kuadrat, ya, min ini. T nya 1,2, masukkan ini 1,2 kali 1,2 kuadrat, hasilnya ini. Jadi ini merupakan hasil substitusi nilai T ini yang sepanjang ini, ya, disubstitusi ke sini. Maka ini hasilnya di sini. Tuh. Kemudian suku kedua yaitu 2,4 T. Kalau T nya 0, ya 0, T kali 0 kali ini 0 gitu kan. 0,4 kali 2,4 0,98. 0,8 kali 2,4 1,92 dan seterusnya. Nah, HT gimana? Ya, HT kalau 2 ini 2 karena ini konstanta, ya, sama semua, ya, tidak ada variabel T-nya kan, sama semua ini. Lalu dijumlahkan, ya, dijumlahkan gitu. Ini dijumlahkan, ke bawah dijumlahkan, terus ini juga dijumlahkan. Nah, inilah hasilnya. Dari tabel tersebut dapat digambarkan lintasan bola basket yang dimainkan Dito. Nah, ini ya. Ini pada saat T-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 0 di sini, ya. Bentar. 0, iya. T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Di mana 0? Ini kan T-nya sama dengan 0, HT-nya 2. Nah, ini kan T-nya 0, HT-nya 2. Itu. Kemudian pada saat T-nya, saya kecilkan lagi. Pada saat T-nya 0,4, makanya 2,768 di sini, 2,768. 0,8 T-nya, maka kata ini 3,152 di sini puncaknya ini. Kemudian kalau T-nya 1, nah ini tanya 1 nih, T-nya 1 nih, lalu di sini puncaknya 1, 3,2 muncul ini, dan seterusnya sampai dengan terakhir
2,4, T-nya 24, maka 0,848 di sini. Ya. Arahnya lengkung seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan gerak parabola, gitu ya. Kemudian dalam fisika, parabola itu dilukiskan seperti ini. Ya, ini fisika ini. Fisika akan berpikir, gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada, loh ini kok beda? Ternyata itu ada hubungannya, ya. Ini juga gerak parabola. Ini sebagai fokus. Fokus itu selalu memantulkan untuk memantulkan cahaya frekuensi atau apa, sehingga ini sejajar dengan sumbu utama. Ini juga nanti ke sini ya sejajar sumbu utama. Itu fokus. Itu ya. Apabila parabola tersebut diputar menurut sumbu utamanya, maka akan diperoleh suatu bentuk yang banyak digunakan dalam kehidupan. Misalnya pada lampu sorot, ya. Lampu sorot atau lampu pada lampu kap motor mobil. Kenapa itu sinarnya itu menjadi mengumpul, fokus, ya? Itu karena kita mempelajari tentang fokus pada parabola. Ini kanggungnya gitu. Ini ya. Di antaranya begitu. Oke. Lanjut. Nah, kurva lengkung di atas adalah lintasan bola basket dari dilemparkan sampai jatuh. Set, lempar, jatuh. Ini gambarnya seperti ini. Nah, contoh fungsi kuadrat yang lain, ini ada satu ya. Ini E kuadrat plus 4X min 5, 6 plus A min A kuadrat ini. Bentuk umumnya fungsi kuadrat ya ini. Ya kan? Bentuk umum. Ada A, ada B, ada C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ini kuncinya di sini. Kalau A sama dengan 0 berarti menjadi linier. Itu. Oke. Grafik fungsi kuadrat. Di awal sudah saya coba sampaikan, kalau kalian masih ingat, ya. Ini ada dua macam. Ini namanya sumbu simetri. Ini puncak minimum. Parabola terbuka ke atas. Ini puncak maksimum sumbu simetri, terbuka ke bawah. Ini terbuka, ini tertutup. Terbuka itu pasti ke atas, tertutup pasti ke bawah, gitu kan? Nggak ada terbuka ke bawah sebetulnya. Ini ngarang saja, tapi sudahlah, nggak usah kita ikuti. Kita harus bisa membedakan saja. Oke. Ini titik potong dengan sumbu Y, ya. Grafik fungsi tersebut dapat digambarkan. Ini gambar sudah saya terangkan di depan, ya. Ini saya mengulang lagi. Kemudian ini mencari apa ini? Titik puncaknya, ya. X1 plus X2 bagi 2, mencari garis sumbu simetri. Ini ketemu, sudah di depan. Nanti kalian, ini kan saya review aja, barangkali belum tersampaikan. Oke. Ini nilai minimum, nilai maksimum, bisa bandingkan. Kalau minimum ini parabolanya seperti ini, karena dari bawah minimum. Kalau maksimum bentuknya seperti ini, karena dari atas, begitu ya. Nah, kemudian ini X1 X2, nah tengah-tengahnya ini sumbu simetrinya ya X1 plus X2 dibagi 2. Kalau dalam rumusan ditulis min B per 2 atau X1 plus X2 dibagi 2. Ini juga ya, itu sebagai tambahan saja. Nah, ini beberapa contohnya, ya. Contohnya bagaimana mencari. Buatlah grafik fungsi kuadrat E kuadrat min 4X min 5. Pertama dicari titik potong sumbu Y, berarti X nya 0, masukkan. Nah, ketemu titik 0, min 5, ya. 0 kuadrat 0, 4 kali 0 0, min 5, nah min 5 ini, maka 0, min 5. Terus titik potong dalam sumbu X, bagaimana? Y-nya sama dengan 0. Nah, Y apa? YFX. Nah, ini kan ya. Setelah ini apa? Faktorkan. Setelah faktorkan, dicari bilangan jika dijumlah 4, ya kan? Dijumlah 4 dikali min 5, ya min 5 dan 1, ya kan? Nah, ketemu 1. Maka titik potongnya ya 5,0 dan min 1,0.
Ini pengertian ini harus kalian latihan, tidak hanya mendengarkan, harus latihan sendiri menulis begitu. Oke. Kemudian untuk mencari nilai X1 dari 2 itu bisa juga dengan menggunakan ini apa ini kemarin ya. Oh, ini untuk mencari puncaknya ya, ada rumus ABC dan sebagainya itu. Nah, setelah ini mencari nilai D, titik puncak atau diskriminan. Nilai X-nya, nilai X itu nilai sumbu simetri min B per 2A ketemu 2 ya, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5, substitusikan ketemu 2. Oke, 2 ya. Ya, lanjut. Titik puncak itu bisa menggunakan nilai Y ya, min D per 4A. Ini dari ini D per 4A. D nya dicari dari ini B kuadrat min 4AC ketemu 36, 4A nya 4 kali 1 min 8. Berarti ini puncaknya di min 9. Berarti kalau puncaknya min berarti di bawah. Ini nanti jadinya parabola minimum. Ya ini ya. Tentukanlah titik. Kemudian kita cari titik itu. 1,0,1 min 5,0 ya. Kemudian ini titik yang lain 0,5 ini puncaknya 2,9. Terus masing-masing itu garis dihubungkan bukan dengan garis tapi dilukis ya, sehingga tampak gambar yang cantik semacam itu. Oke. Gambar kedua ya, nanti silakan kalian coba. Ini kalau yang ini maksimum karena di atas ya ada X1, X2, kemudian ini titik bantu yang lain, ini puncaknya digambar. Prosesnya sama ya, prosesnya sama. Ini juga perhitungan yang lain ya. Bagaimana suatu persegi panjang mempunyai keliling 50 cm, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Rumus keliling ini ya, sudah dihitung ya, luas panjangnya ini ya. Nah itu, jadi luas maksimumnya ya menggunakan nilai D per 4A ini ya kan, min D per 4A ini harus positif ya, maka 312,5 ini bisa kalian lihat nanti, kalian lihat. Oke, itu saja. Kemudian di bawah juga banyak contoh-contoh soal, mohon nanti dibuka, ditelaah, karena ya dari sinilah nanti saya akan mengambil soal-soal itu untuk ulangan. Ini maksimum lagi ya kan. Yang ini adalah penerapan dalam teknologi, misalkan ini untuk benda dilemparkan, ini fisika ya, ada hubungannya. Yang kedua ini proyek pembangunan gedung sekolah agar biaya minimum. Nah itu dicari di sini ya. Ini penerapan juga, banyak penerapan sekali nih. Selisih dua bilangan ada 4P, tentukan nilai terkecil dari hasil perkalian dua bilangan tersebut. Nah, sudah, A min B sama dengan 4P. Kalau A sama dengan B ini, misal F merupakan hasil kali dua bilangan ya, kalikan AB. Nanti larinya ketemu ke persamaan ke fungsi kuadrat. Nanti di kelas 12 kalian akan mencari maksimum dan minimum, itu pendekatannya bukan dengan pendekatan fungsi kuadrat tapi dengan pendekatan limit turunan. Ada lagi caranya, lebih simple ya itu. Jadi matematika itu benar karena bisa dibuktikan dari berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya satu sisi saja. Ini juga, ini cerita tentang apa ini? Oh, di bawah ya. Yang bawah ini. Ini tentang suatu persegi dengan lebar ditentukan ukurannya agar luas maksimum. Nah, ini sudah, ini bisa ini. Nanti kalian akan lihat ke sana. Syarat fungsi kuadrat definit positif dan negatif. Definit positif dan negatif itu maksudnya kalau definit positif berarti selalu positif.
ada syarat-syaratnya ini. Grafik fungsi kuadrat memotong semua X di 2 titik ini ya, ada syarat-syaratnya ya, definite positif dan yang lain ini. Bermula dari gambar parabola ini di awal sudah saya sampaikan. Fungsi kuadrat yang seluruhnya grafik berada di atas lah ini, yang ini definite negatif karena di bawah sumbu X. Nah, ya ini definite, ini lihat ini definite negatif karena ini X di bawah. Larang definite positif, ini yang gambar atasnya ini. Nah ini D kurang dari 0, ini D kurang dari 0, sama ya, berarti syaratnya D kurang dari 0. Simpulannya nah inilah ini yang dimaksud definite negatif. Nih kalau A-nya positif berarti definite positif, kalau A-nya negatif definite negatif gitu. Ini ada caranya menghitung itu. Lanjut ke berikutnya yang materi kedua ya, materi kedua ini adalah mayoritas itu contoh-contoh soal yang sudah dibahas ya. Menentukan titik puncak dengan definisi negatif. Nah, udah ini tinggal diikuti saja. Yang penting itu kalian dicetak itu saran saya. Kalau hanya di itu aja wah susah. Oke, dari sini selamat belajar dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Cuman itu tadi saatnya sama, harus di-download, harus dicetak, itu syaratnya seperti itu. Demikian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.